Selamat datang di ruang refleksi ini, ruang perenungan di mana kata-kata menjadi cermin dan ketenangan menjadi tujuan. Dalam hidup kita tak hanya berhadapan dengan diri sendiri, tetapi juga dengan orang-orang yang hadir, membawa pengaruh pada jiwa kita. Sebagian memberi cahaya, sebagian lain justru menyelimuti dengan kegelapan. Filsafat Stoik mengingatkan, kita tidak bisa memilih siapa yang kita temui, tetapi kita bisa memilih bagaimana merespons. Orang jahat atau beracun ada di sekitar kita. Mereka mungkin tersamar dalam senyum, namun perlahan menggerogoti keteguhan batin. Epictetus pernah berkata, bukan orang lain yang merusak jiwamu, melainkan ketika engkau menyerahkan kendali atas dirimu kepada mereka. Di episode ini, kita akan membahas 10 tanda kamu sedang berurusan dengan orang jahat atau beracun agar kita lebih waspada tanpa kehilangan kedamaian. Karena mengenali mereka adalah langkah awal untuk menjaga diri tetap teguh. Poin 1. Mereka menguras energi emosionalmu. Ada jenis manusia yang tidak perlu berteriak untuk melelahkanmu. Mereka tidak selalu menyakitimu dengan tindakan yang nyata, melainkan dengan kehadiran yang perlahan-lahan menggerogoti ketenangan batinmu. Mereka adalah orang-orang yang tanpa sadar atau dengan sengaja menjadi pencuri energi emosional. Pernahkah engkau merasa setelah berbicara dengan seseorang, jiwamu justru terasa lebih berat? Kepalamu dipenuhi keresahan, dan hatimu dipenuhi kegelisahan yang sebelumnya tidak ada? Itulah tanda bahwa engkau sedang berhadapan dengan sosok beracun. Mereka membawa badai dalam percakapan yang seharusnya bisa menjadi ruang untuk tumbuh. Dalam kehidupan modern, fenomena ini sering muncul dalam bentuk halus. Ada orang yang setiap kali berbicara hanya menghadirkan keluhan, seakan hidup hanyalah kumpulan masalah yang tak berujung. Mereka menjadikanmu tong sampah emosional, menaruh semua keluh kesah tanpa pernah benar-benar mendengarkanmu. Ada pula yang selalu mencari konflik kecil, entah lewat komentar sinis, sindiran di media sosial, atau tatapan meremehkan. Interaksi dengan mereka tidak pernah membangun, melainkan meruntuhkan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa ketenangan batin tidak bergantung pada apa yang orang lain katakan atau lakukan, melainkan pada bagaimana kita merespons. Namun Stoik juga tidak mengajarkan kita untuk menjadi korban pasif. Epictetus pernah menegaskan, jika engkau terus-menerus bergaul dengan orang sakit, jangan heran jika suatu hari engkau ikut terinfeksi. Artinya, menjaga jarak dari orang yang menguras energi emosional bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Orang yang beracun kerap menyamar dalam bentuk orang terdekat, sahabat, rekan kerja, bahkan keluarga. Mereka tidak selalu terlihat seperti musuh, justru sering hadir dalam rupa orang yang tampak peduli. Namun kepedulian mereka palsu, karena tujuan akhirnya adalah membuatmu merasa bergantung. Mereka ingin engkau lemah agar mereka merasa kuat. Dalam dunia kerja, contohnya adalah rekan yang selalu membawa gosip, menyebar kabar buruk, atau mengeluh tanpa solusi. Energi negatif itu menular, membuat suasana kantor berubah tegang. Di lingkaran pertemanan ada mereka yang setiap kali engkau berbagi cerita bahagia, justru membalas dengan komentar sinis, "Ah, itu biasa saja. Banyak orang sudah lebih sukses." Kebahagiaanmu mereka kecilkan, kegagalanmu mereka besarkan. Dan di dalam keluarga, ada pula sosok yang terus menuntut tanpa henti, seakan semua yang engkau lakukan tidak pernah cukup. Bahaya terbesar dari berurusan dengan orang yang menguras energi emosional adalah efek jangka panjang. Jika engkau tidak menyadari, lama-lama jiwamu akan terbiasa hidup dalam kelelahan batin. Engkau mulai kehilangan semangat, engkau ragu pada dirimu sendiri, dan perlahan-lahan engkau menerima bahwa kelelahan itu adalah sesuatu yang wajar. Padahal hidup tidak seharusnya dijalani dengan hati yang terus terkuras. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah sifat orang lain, tetapi kita bisa melatih diri agar tidak kehilangan kendali. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, ketika engkau bangun di pagi hari, bersiaplah untuk menghadapi orang-orang yang suka mengeluh, sombong, iri hati, atau tidak tahu berterima kasih. Mereka ada karena tidak mengetahui kebaikan dan keburukan yang sejati. Kalimat ini bukan ajakan untuk membenci, melainkan untuk menyadari realitas. Orang-orang semacam itu akan selalu ada. Tugas kita bukan menyingkirkan semua dari hidup, tetapi memastikan jiwa kita tetap kuat dan tidak menyerahkan ketenangan kita ke tangan mereka. Maka,
Jika engkau ingin menjaga energi emosionalmu, lakukan dua hal. Pertama, kenali tanda-tandanya. Rasa lelah setelah berinteraksi, kegelisahan yang bertambah, dan kebahagiaan yang terkikis. Kedua, latih diri untuk menetapkan batas. Bukan berarti engkau harus memutus hubungan sepenuhnya, tetapi engkau perlu tahu kapan harus berkata cukup, kapan harus menjaga jarak, dan kapan harus menolak tanpa rasa bersalah. Ingatlah, ketenangan adalah sumber kekuatan. Jangan biarkan ia dicuri oleh mereka yang hidup dalam lingkaran gelapnya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kendali atas jiwa adalah hal paling berharga, dan menjaga energi emosionalmu dari orang beracun adalah salah satu cara tertinggi untuk menghormati dirimu sendiri. Poin 2. Manipulasi terselubung. Tidak semua racun diberikan dalam gelas yang kotor. Ada kalanya ia tersaji dalam wadah yang indah, dengan aroma manis, sehingga yang meminumnya tidak pernah sadar bahwa dirinya sedang diracuni. Begitu pula manipulasi. Ia jarang datang dalam bentuk ancaman yang kasar, melainkan dalam kata-kata lembut yang membelit. Orang jahat atau beracun tidak selalu memukul, berteriak, atau menunjukkan wajah bengis. Seringkali mereka justru tersenyum, berbicara halus, namun menanam benih yang perlahan menggerogoti jiwamu. Manipulasi adalah seni mengendalikan orang lain tanpa mereka sadari. Mereka menaruh rasa bersalah di pundakmu, memelintir kata-kata agar seolah-olah engkaulah yang salah, dan mengatur langkahmu melalui jebakan emosional. Pada akhirnya, engkau merasa lemah, ragu, dan bergantung kepada mereka, persis seperti yang mereka inginkan. Dalam kehidupan modern, manipulasi ini hadir di berbagai bentuk. Di dalam hubungan asmara misalnya, ada pasangan yang terus berkata, "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu pasti akan menuruti semua keinginanku." Kata-kata yang terdengar sederhana ini sesungguhnya adalah jebakan. Cinta dijadikan alat untuk mengontrol, bukan untuk membangun kebersamaan. Di dunia kerja, manipulasi bisa muncul lewat atasan yang pandai merayu bawahannya untuk bekerja berlebih. "Kamu kan orang yang paling bisa diandalkan, kalau bukan kamu, siapa lagi?" Kalimat yang seolah memuji, tetapi sesungguhnya memeras tenaga. Engkau dipaksa bekerja di luar batas, tanpa penghargaan yang layak. Bahkan dalam lingkaran pertemanan, ada manipulasi yang terselubung dalam bentuk candaan. "Kamu pelit banget sih, masa nggak traktir kita? Kan kamu yang paling mapan." Kata-kata itu terlihat ringan, seolah gurauan, tapi jika dibiarkan, lambat laun membuatmu merasa wajib untuk memenuhi ekspektasi orang lain, meski sebenarnya engkau tidak mampu atau tidak rela. Stoikisme mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap jebakan semacam ini. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada orang yang bisa melukai kehendakmu, kecuali engkau sendiri yang memberinya izin." Manipulasi bekerja karena kita memberi ruang, karena kita gagal mengenali permainan yang sedang berlangsung. Ketika kita mulai menyadari, kita bisa menolak dengan tenang, tanpa perlu marah, tanpa perlu terjebak dalam rasa bersalah yang dipaksakan. Bahaya dari manipulasi terselubung bukan hanya pada tindakannya, melainkan pada efek psikologisnya. Mereka membuatmu meragukan dirimu sendiri. Mereka mengubah realitasmu, hingga engkau merasa bahwa batasanmu adalah bentuk egois, bahwa kelelahanmu adalah tanda kelemahan, dan bahwa semua yang engkau lakukan masih kurang. Padahal itu semua hanyalah hasil dari permainan kata yang dirancang untuk melemahkanmu. Orang-orang yang beracun tahu bahwa ancaman langsung seringkali memicu perlawanan. Maka mereka memilih jalur halus, menanam rasa takut kehilangan, rasa tidak cukup, atau rasa bersalah. Dan ketika engkau larut di dalamnya, mereka berhasil mendapatkan kendali. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita perlu melatih diri untuk membedakan antara apa yang benar-benar berada dalam kendali kita dan apa yang hanya ilusi yang dipaksakan oleh orang lain. Marcus Aurelius menulis, "Jika engkau dipaksa melakukan sesuatu, tanyakanlah, apakah ini sesuai dengan kodratku sebagai manusia yang rasional? Jika tidak, lepaskanlah." Kalimat ini sederhana, namun ia bisa menjadi senjata yang ampuh melawan manipulasi. Dalam praktik modern, melawan manipulasi berarti berani menetapkan batas. Ketika seseorang mencoba menekanmu dengan rasa bersalah, jawablah dengan tenang, "Aku memahami perasaanmu, tapi aku juga punya hak untuk memilih yang terbaik bagi diriku." Ketika seseorang berusaha membuatmu tunduk dengan pujian palsu, sadarlah bahwa pujian itu bukan penghormatan,
melainkan jebakan. Yang lebih penting, jangan pernah merasa bersalah karena menjaga dirimu sendiri. Orang beracun akan selalu membuatmu merasa egois ketika engkau menolak, tetapi sejatinya engkaulah yang sedang melindungi ketenangan batinmu. Manipulasi terselubung adalah bentuk kejahatan yang sering tidak terlihat, namun dampaknya nyata. Ia merusak tanpa meninggalkan jejak luka fisik, tapi meninggalkan luka batin yang dalam. Dan stoikisme hadir sebagai pengingat bahwa kendali atas jiwa kita adalah hak yang tidak boleh direbut siapapun. Jangan biarkan kata-kata manis mengekang kebebasanmu. Jangan biarkan rasa bersalah yang dipaksakan menjadi belenggu. Engkau adalah tuan atas pikiranmu, dan hanya dengan menyadari permainan ini, engkau bisa berdiri teguh. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih berharga daripada ketenangan yang lahir dari kebebasan batin. Poin 3. Selalu membandingkan dan merendahkan. Ada luka yang tak terlihat, namun bisa lebih dalam daripada sayatan pisau, kata-kata yang merendahkan. Dan seringkali kata-kata itu datang dalam bentuk perbandingan. Orang-orang beracun memiliki kebiasaan membandingkanmu dengan orang lain, bukan untuk memotivasimu, melainkan untuk mengecilkanmu. Kenapa kamu tidak seperti dia? Lihat mereka sudah jauh lebih sukses. Atau, kalau kamu lebih pintar, hasilmu pasti tidak akan seburuk ini. Kalimat-kalimat sederhana ini, bila terus-menerus didengar, menjadi racun yang merusak kepercayaan diri. Pada awalnya mungkin engkau masih bisa menepis, namun seiring waktu, benih keraguan tumbuh. Engkau mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah benar aku tidak cukup baik? Dalam kehidupan modern, perbandingan menjadi semakin berbahaya karena diperkuat oleh media sosial. Setiap hari kita melihat potongan kehidupan orang lain, kebahagiaan yang ditampilkan, pencapaian yang diumumkan, keberhasilan yang dibanggakan. Orang beracun akan menggunakan ini sebagai senjata. Mereka akan menunjuk layar ponselmu dan berkata, lihat, seumuranmu saja sudah bisa beli rumah. Kamu apa? Ya, tanpa sadar, engkau digiring untuk percaya bahwa hidupmu adalah kegagalan. Padahal filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah perlombaan yang diukur dengan pencapaian orang lain. Epictetus berkata, jika engkau ingin maju, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi dengan dirimu yang kemarin. Perbandingan dengan orang lain adalah jalan menuju iri hati dan penderitaan. Sebaliknya, perbandingan dengan diri sendiri adalah jalan menuju pertumbuhan. Namun orang beracun tidak peduli dengan pertumbuhanmu. Mereka tidak ingin engkau berkembang, karena dengan merendahkanmu mereka merasa lebih tinggi. Bagi mereka, menekan orang lain adalah cara untuk menutupi kelemahan diri. Dalam lingkup pertemanan, mereka hadir sebagai sosok yang selalu punya komentar sinis. Ketika engkau berbagi pencapaian, mereka menimpali, itu sih biasa. Aku tahu orang lain yang lebih hebat. Ketika engkau mencoba sesuatu yang baru, mereka berkata, kamu yakin bisa? Kayaknya itu bukan levelmu. Bukannya memberi dukungan, mereka justru menanam keraguan. Dalam keluarga, perbandingan sering muncul dalam bentuk yang dianggap wajar. Anak dibandingkan dengan saudara kandung, tetangga, atau kerabat. Niatnya mungkin terlihat sederhana, memotivasi, namun dampaknya bisa panjang. Anak tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tidak pernah cukup. Ia belajar bahwa cinta dan penerimaan hanya datang jika ia melampaui orang lain. Dalam dunia kerja, perendahan ini hadir dalam bentuk komentar halus dari atasan atau rekan. Kalau kamu mau seperti si A, kamu harus kerja lebih keras. Selama ini sih hasilmu standar saja. Kata-kata itu membuatmu terus-menerus merasa harus membuktikan diri, meskipun sebenarnya kontribusimu sudah berarti. Bahaya terbesar dari kebiasaan dibandingkan adalah hilangnya penghargaan terhadap diri sendiri. Engkau mulai mengukur nilai hidupmu dengan ukuran orang lain. Engkau lupa bahwa setiap orang berjalan di jalannya masing-masing, dengan takdir, kesulitan, dan waktunya sendiri. Marcus Aurelius dalam Meditations mengingatkan, mengapa engkau iri pada takdir orang lain? Bukankah engkau diberi takdirmu sendiri untuk dijalani? Kalimat ini adalah penawar dari racun perbandingan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima hidup apa adanya, bukan dengan pasrah yang lemah, tetapi dengan penerimaan yang bijak. Maka, ketika engkau berhadapan dengan orang yang selalu membandingkan dan merendahkan, ada dua langkah yang perlu dilakukan. Pertama,
Sadari bahwa perbandingan mereka tidak mencerminkan kebenaran, melainkan kelemahan mereka sendiri. Orang yang benar-benar bijak tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa berharga. Kedua, latih dirimu untuk tidak menjadikan kata-kata mereka sebagai ukuran. Ukur dirimu dengan dirimu sendiri. Apakah engkau lebih sabar dari kemarin, lebih bijak dalam menghadapi masalah, lebih teguh dalam menjalani hari? Jika iya, engkau sedang bertumbuh. Ingatlah, orang beracun akan selalu ada. Mereka bisa muncul sebagai teman, keluarga, rekan kerja, bahkan pasangan. Namun kendali tetap ada di tanganmu. Engkau bisa memilih untuk tidak membiarkan kata-kata mereka merusak jiwamu. Engkau bisa memilih untuk berdiri teguh dengan kesadaran bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada siapapun kecuali pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang selalu membandingkan dan merendahkan hanyalah cermin retak. Mereka memantulkan gambaran yang terdistorsi, bukan kebenaran. Jangan biarkan cermin retak itu mendefinisikan siapa dirimu. Pegang teguh keyakinan bahwa engkau cukup, bahwa jalanmu unik, dan bahwa ukuran sejati adalah apakah engkau hidup sesuai dengan kebajikan yang engkau pegang. Itulah standar yang diajarkan Stoikisme, dan itulah standar yang akan menjaga ketenangan batinmu. Poin 4. Mengambil tanpa pernah memberi. Ada satu ciri khas yang hampir selalu ditemukan pada orang jahat atau beracun. Mereka hanya tahu cara mengambil, namun tidak pernah memberi. Hubungan bagi mereka bukanlah ruang saling bertumbuh, melainkan ladang untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Mereka datang kepadamu ketika butuh. Mereka mendekat ketika ingin sesuatu, namun ketika giliranmu membutuhkan, mereka menghilang seolah tak pernah ada. Bayangkan sebuah sumur yang terus-menerus ditimba, tetapi tak pernah diisi ulang. Cepat atau lambat, sumur itu akan kering dan yang tersisa hanyalah dasar yang retak. Begitulah hatimu ketika terlalu lama berhadapan dengan orang yang hanya mengambil energi, waktu, perhatian, bahkan kasih sayangmu mereka habiskan, tanpa sedikit pun kepedulian untuk mengembalikannya. Dalam kehidupan modern, pola ini sangat nyata. Ada teman yang hanya menghubungimu ketika ada masalah, memohon telinga untuk mendengar keluhannya, namun tak pernah hadir ketika engkau sendiri membutuhkan sandaran. Ada rekan kerja yang selalu meminta bantuan, menitipkan tugas, atau memanfaatkan kebaikanmu, tetapi tidak pernah mau membantu ketika giliranmu kesulitan. Bahkan ada anggota keluarga yang merasa berhak atas tenagamu, uangmu atau waktumu, seakan-akan engkau tidak punya kehidupan sendiri. Orang-orang seperti ini hidup dengan prinsip yang keliru. Dunia ada untuk melayani mereka. Mereka memandang kebaikanmu bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai kewajiban. Mereka tidak pernah melihat bahwa di balik kebaikan itu ada pengorbanan. Dan yang lebih berbahaya, jika engkau tidak sadar, engkau akan terbiasa mengorbankan dirimu hingga lupa bahwa engkau juga berhak untuk menerima. Stoikisme memberikan pandangan yang tegas tentang hal ini. Epictetus menegaskan bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita diperbudak oleh keinginan orang lain. Jika engkau memberi, berikanlah dari kebajikan, bukan karena paksaan atau rasa takut ditinggalkan. Karena jika pemberianmu lahir dari paksaan, engkau sesungguhnya tidak memberi, melainkan menyerahkan kebebasanmu. Orang beracun sering menggunakan dua senjata utama untuk terus mengambil, rasa bersalah dan rasa takut. Mereka membuatmu merasa egois jika engkau menolak, dan mereka menakut-nakutimu dengan ancaman halus jika engkau tidak menuruti keinginannya. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu pasti bantu aku. Atau, kalau kamu tidak menurut, berarti kamu tidak setia. Kalimat-kalimat seperti ini hanyalah jebakan agar engkau terus memberi tanpa henti. Bahaya terbesar dari berhadapan dengan orang yang hanya tahu mengambil adalah hilangnya keseimbangan dalam hubungan. Hubungan sejati dibangun atas dasar timbal balik. Ada saat kita memberi, ada saat kita menerima. Namun jika keseimbangan itu hilang, maka yang terjadi bukan lagi hubungan, melainkan eksploitasi. Dan eksploitasi sekecil apapun tetaplah bentuk kejahatan yang merusak jiwa. Marcus Aurelius dalam Meditations mengingatkan, hidup ini singkat. Jangan habiskan waktumu untuk orang-orang yang tidak menghargai kebajikanmu. Kalimat ini seolah menjadi tamparan keras bagi kita yang terlalu sering mengorbankan diri bagi mereka yang tidak tahu berterima kasih. Waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, dan hati kita pun terbatas.
Jika semua itu habis untuk orang yang hanya tahu meminta, apa yang tersisa untuk hal-hal yang benar-benar berarti? Maka kebijaksanaan yang harus kita latih adalah keberanian untuk menetapkan batas. Berani mengatakan tidak bukanlah tanda kekejaman, melainkan tanda bahwa kita menjaga diri. Berani menjaga jarak bukanlah bentuk kebencian, melainkan bentuk penghormatan pada jiwa kita sendiri. Karena, sebagaimana diajarkan Stoikisme, kendali atas hidup kita tidak boleh diserahkan kepada orang lain, apalagi kepada mereka yang hanya tahu merampas. Ingatlah, kebaikan sejati tidak pernah menuntut. Orang yang benar-benar peduli akan memberi, bukan hanya meminta. Mereka akan hadir bukan hanya untuk mengambil manfaat, tetapi juga untuk berbagi beban. Sebaliknya, orang yang hanya datang ketika butuh adalah cermin bahwa mereka tidak mencari hubungan, melainkan keuntungan. Jangan biarkan dirimu menjadi sumur yang terus dikuras tanpa pernah diisi. Pilihlah dengan bijak kepada siapa engkau memberikan energi, waktu dan hatimu. Karena memberi adalah kebajikan, tetapi membiarkan diri terus dieksploitasi adalah bentuk kelalaian. Pada akhirnya, orang yang hanya mengambil tanpa pernah memberi bukanlah sekadar teman yang buruk atau keluarga yang sulit. Mereka adalah racun yang perlahan mengikis jiwamu. Dan melindungi diri darinya bukanlah egoisme, melainkan kewajiban. Karena hanya dengan menjaga keseimbangan itu, engkau bisa hidup dengan tenang, bebas dan teguh, sebagaimana yang diajarkan para filsuf Stoik. Poin 5. Mereka senang melihatmu gagal. Ada sebuah kenyataan pahit yang jarang disadari. Tidak semua orang yang tersenyum kepadamu benar-benar menginginkanmu berhasil. Ada wajah-wajah yang terlihat ramah, tetapi menyimpan harapan tersembunyi bahwa langkahmu terhenti, bahwa mimpimu kandas, dan bahwa perjalananmu gagal sebelum mencapai garis akhir. Mereka mungkin tidak mengucapkannya secara langsung, namun tanda-tandanya nyata. Senyum yang samar saat mendengar kabar buruk tentangmu, keheningan dingin ketika engkau meraih keberhasilan, atau bahkan komentar sinis yang disamarkan sebagai candaan. Mengapa ada orang yang bersuka cita di atas kegagalan orang lain? Jawabannya sederhana meski menyakitkan. Karena keberhasilanmu seringkali dianggap sebagai ancaman bagi kelemahan mereka sendiri. Seseorang yang tidak pernah berani melangkah akan selalu merasa terusik ketika melihat orang lain berlari. Mereka yang tidak pernah berjuang akan merasa tersindir hanya dengan keberanianmu mencoba. Maka, kegagalanmu menjadi hiburan bagi mereka, semacam penenang bagi luka batin yang tidak pernah mereka akui. Dengan melihatmu jatuh, mereka merasa seolah-olah terbebas dari kewajiban untuk berusaha. Karena jika engkau gagal, mereka bisa berkata dalam hati, "Lihat, bahkan dia pun tidak berhasil. Jadi aku benar tidak perlu mencoba." Orang-orang seperti ini jarang menyerangmu secara frontal. Mereka tidak selalu terang-terangan merendahkanmu, tetapi mereka hadir sebagai pengamat yang diam-diam menanti kapan engkau tersandung. Mereka bisa duduk di sekelilingmu, pura-pura memberi dukungan, padahal di balik itu tersimpan doa agar engkau tidak sampai pada tujuan. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk mengenali bahwa dunia ini dipenuhi dengan berbagai reaksi manusia yang tidak selalu sesuai dengan nilai kebajikan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, setiap hari kita akan berhadapan dengan orang yang iri, curang, dan munafik, namun itu bukan alasan untuk mengubah jalan hidup kita. Kegagalanmu jika terjadi, jangan pernah kau jadikan hadiah bagi mereka yang diam-diam menantikannya. Jangan biarkan dirimu hancur hanya untuk memuaskan rasa puas yang mereka sembunyikan, sebab pada akhirnya, kegagalan sejati bukanlah ketika engkau jatuh, melainkan ketika engkau berhenti bangkit. Ketika engkau bangun kembali, engkau bukan hanya melanjutkan perjalanan, tetapi juga membungkam tawa mereka yang ingin melihatmu runtuh. Lebih dari itu, keberhasilanmu yang sebenarnya tidak hanya terletak pada pencapaian lahiriah. Ada keberhasilan yang lebih halus namun lebih dalam. Keberhasilan menjaga hatimu tetap bersih meski tahu ada yang membencimu. Keberhasilan untuk tetap melangkah meski banyak yang menunggu kejatuhanmu. Dan keberhasilan untuk tidak membalas dendam dengan kebencian yang sama. Inilah inti dari kebijaksanaan Stoik. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapi mereka. Maka, jangan habiskan waktumu untuk membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang ingin melihatmu gagal. Biarkan keberhasilanmu sendiri yang berbicara.
Biarkan konsistensimu berjalan sebagai jawaban. Ingatlah mata mereka yang iri akan selalu mencari-cari celah untuk mengkritik. Bahkan ketika engkau berhasil, mereka akan berkata itu hanyalah kebetulan atau hasil dari keberuntungan semata. Tetapi selama engkau hidup dengan disiplin, berusaha dengan jujur, dan berjalan dengan tekad, tidak ada satu pun doa buruk mereka yang mampu menghentikanmu. Pada akhirnya, keberadaan orang-orang seperti ini harus kau jadikan bahan bakar, bukan beban. Jadikan mereka pengingat bahwa tidak semua orang layak kau izinkan masuk ke dalam ruang terdekat hidupmu. Simpan jarak yang sehat, bukan karena benci, tetapi karena engkau tahu energi mereka beracun. Dan ketika engkau berdiri tegak, bukan hanya keberhasilanmu yang berbicara, tetapi juga ketenangan batinmu yang menjadi saksi bahwa engkau telah menang, bukan atas mereka, melainkan atas dirimu sendiri. Poin 6. Tidak menghargai batasan. Salah satu tanda paling jelas dari seseorang yang beracun adalah ketidakmampuannya menghargai batasan. Mereka hidup seakan-akan dunia hanya berputar untuk memenuhi keinginannya, tanpa peduli bahwa setiap manusia berhak memiliki ruang, waktu, dan privasi. Mereka masuk begitu saja ke dalam kehidupan orang lain, menuntut perhatian tanpa mempertimbangkan kesibukan, meminta pengorbanan tanpa melihat keadaan. Bahkan terkadang mengatur-atur apa yang seharusnya menjadi urusan pribadimu. Batasan, baik itu dalam bentuk kata tidak, waktu pribadi, ruang emosional maupun prinsip hidup, adalah pagar yang kita tegakkan untuk melindungi diri dari penyalahgunaan. Namun bagi orang yang tidak sehat secara emosional, pagar itu dianggap sebagai dinding yang menghalangi mereka. Maka yang mereka lakukan adalah mendobraknya. Jika engkau berkata, "Aku lelah," mereka akan berkata, "Masa begitu saja capek?" Jika engkau menolak permintaan mereka, mereka akan menuduhmu egois. Dan jika engkau menjaga jarak, mereka akan melabelimu sombong. Dengan kata lain, mereka berusaha membuatmu merasa bersalah hanya karena berani melindungi dirimu sendiri. Dalam filsafat Stoik, pengendalian diri adalah kebajikan utama. Kita diajarkan untuk mengenali mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang bukan. Batasan adalah salah satu wujud nyata dari pengendalian diri itu. Dengan menegakkan batasan, kita sedang berkata kepada dunia, "Aku bertanggung jawab atas hidupku, dan aku memilih untuk menjaga apa yang berharga bagiku." Orang yang sehat secara batin akan memahami dan menghormati keputusan itu. Sebaliknya, orang yang beracun akan melihatnya sebagai tantangan, bahkan ancaman. Masalahnya, banyak orang terjebak dalam rasa tidak enak hati. Mereka membiarkan batasannya dilanggar berulang kali hanya karena takut dianggap jahat atau tidak peduli. Padahal, setiap kali engkau membiarkan orang melangkahi pagar yang engkau bangun, engkau sedang meruntuhkan harga dirimu sedikit demi sedikit. Ingatlah, orang yang benar-benar peduli tidak akan memaksamu untuk selalu tersedia. Mereka tidak akan menuntutmu untuk selalu mengatakan ya. Justru dengan menghormati batasanmu, mereka menunjukkan bahwa hubungan itu dibangun atas dasar penghargaan, bukan pemaksaan. Orang yang tidak menghargai batasan biasanya memiliki pola yang sama. Mereka selalu mendahulukan kepentingannya di atas orang lain. Mereka meminta waktumu tanpa memberi balasan. Mereka menuntut pengertian tanpa pernah mencoba memahami. Mereka lupa bahwa batasan bukanlah penolakan terhadap diri mereka, melainkan bentuk kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Dan bila seseorang tidak bisa menerima hal itu, maka sesungguhnya mereka tidak pernah benar-benar melihat kita sebagai manusia yang utuh, melainkan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan mereka. Menghadapi orang seperti ini membutuhkan ketegasan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin tidak mungkin diraih jika kita terus-menerus membiarkan orang lain menguasai ruang hidup kita. Kita harus berani berkata tidak dengan jelas, bukan karena kita membenci, melainkan karena kita mencintai kedamaian. Kita harus berani menetapkan jarak, bukan karena kita ingin memutuskan hubungan, melainkan karena kita ingin tetap waras dalam hubungan itu. Dan yang terpenting, kita harus berani menegakkan pagar tanpa rasa bersalah, karena harga diri bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Pada akhirnya, orang yang tidak menghargai batasan hanyalah cermin dari dirinya sendiri. Mereka tidak memiliki pengendalian diri, sehingga mereka merasa berhak untuk mengendalikan orang lain. Tugas kita bukanlah mengubah mereka,
melainkan menjaga agar kita tidak ikut terseret dalam pola mereka. Jika engkau menolak untuk menyerahkan ruangmu kepada mereka, engkau sedang menunjukkan bahwa hidupmu bukan milik orang lain, melainkan milikmu sendiri. Jangan takut kehilangan orang yang tidak bisa menghargai batasanmu. Lebih baik kehilangan mereka daripada kehilangan dirimu sendiri. Poin 7. Selalu menyalahkan orang lain. Ada satu ciri yang hampir selalu melekat pada orang jahat atau beracun. Mereka tidak pernah mau bercermin. Segala sesuatu yang salah, segala sesuatu yang gagal selalu dianggap sebagai kesalahan orang lain. Mereka ahli dalam menunjuk jari, tetapi buta terhadap diri sendiri. Dan dalam dunia modern, sikap ini semakin kentara di tempat kerja, dalam pertemanan, bahkan dalam keluarga. Mereka berkata, "Aku gagal karena engkau tidak mendukung." Mereka berucap, "Aku marah karena engkau yang memicunya." Mereka menegaskan, "Hidupku berantakan karena orang lain menghalangiku." Padahal, kebenaran yang sederhana adalah hidup kita ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Namun orang yang beracun akan selalu mencari kambing hitam agar dirinya tampak bersih. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk tidak menuduh dunia atas keadaan kita. Epictetus pernah berkata, "Jangan menyalahkan orang lain atas penderitaanmu. Itu tanda kebodohan. Jangan pula menyalahkan dirimu secara berlebihan. Itu tanda kemajuan. Tetapi jangan menyalahkan siapapun. Itu tanda kebijaksanaan." Orang bijak tahu banyak hal terjadi di luar kendali kita, tetapi bagaimana kita menanggapi hal itu sepenuhnya berada di tangan kita. Sayangnya, orang yang selalu menyalahkan orang lain tidak pernah belajar pelajaran ini. Mereka menganggap dirinya korban abadi. Sikap ini bukan hanya melelahkan, tetapi juga berbahaya. Sebab ketika seseorang menolak tanggung jawab, ia juga menolak kesempatan untuk berubah. Bagaimana mungkin seseorang berkembang jika setiap luka dianggap ulah orang lain? Bagaimana mungkin seseorang bertumbuh jika setiap kegagalan selalu ditimpakan ke pundak orang lain? Lebih buruk lagi, sikap ini sering digunakan sebagai senjata. Mereka menuduh untuk mengalihkan perhatian dari kelemahan mereka sendiri. Mereka membuatmu merasa bersalah agar mereka bisa lepas dari tanggung jawab. Mereka menekankan bahwa engkau penyebab masalah, padahal sesungguhnya merekalah inti dari kekacauan itu. Jika engkau terus-menerus dikelilingi orang seperti ini, lambat laun engkau akan merasa bahwa dirimulah yang salah, bahkan ketika tidak ada bukti yang mendukungnya. Itulah cara racun bekerja. Pelan-pelan tetapi pasti ia merusak persepsi diri. Di era modern fenomena ini sering kita lihat. Di dunia kerja, ada rekan yang selalu menimpakan kesalahan proyek pada orang lain, sementara dirinya bersembunyi di balik alasan. Dalam hubungan, ada pasangan yang selalu mengatakan, "Aku begini karena kamu membuatku begitu." Di media sosial ada orang yang merasa gagal dalam hidup, lalu menyalahkan sistem masyarakat, bahkan orang yang tak pernah dikenalnya. Pola yang sama, menghindari tanggung jawab, menolak refleksi, dan melimpahkan beban ke orang lain. Orang Stoik mengajarkan kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita ikut terseret dalam permainan menyalahkan itu. Tugas kita bukan untuk membalas tuduhan dengan tuduhan, melainkan berdiri teguh dengan kejernihan. Jika engkau benar, engkau tidak perlu membela diri dengan amarah. Jika engkau salah, akuilah dengan lapang, karena mengakui kesalahan adalah tanda keberanian. Tetapi jika engkau terus-menerus disalahkan tanpa alasan, maka jauhilah, karena itu bukan hubungan yang sehat. Ingatlah, menyalahkan orang lain adalah cara mereka melarikan diri dari kenyataan. Tetapi menghindar dari kenyataan tidak pernah membuat masalah hilang, justru memperpanjang penderitaan. Maka jangan biarkan tuduhan mereka menggoyahkanmu. Hidupmu bukan panggung untuk mereka lempari dengan kesalahan yang bukan milikmu. Hidupmu adalah tanggung jawabmu, dan itu saja sudah cukup besar untuk engkau pikul. Pada akhirnya, orang yang selalu menyalahkan orang lain hanyalah orang yang takut pada cermin. Mereka takut melihat diri mereka apa adanya, dengan segala kelemahan dan kekurangan. Tetapi engkau tidak boleh ikut larut dalam ketakutan itu. Tegakkan kepalamu, hadapi hidupmu dengan berani, dan jangan pernah menyerahkan kebenaran pada mereka yang hanya pandai menuduh. Karena yang terpenting bukanlah bagaimana mereka menilai kita, melainkan bagaimana kita menjaga diri tetap jujur pada realitas. Itulah inti dari kebijaksanaan. Poin 8. Menggunakan topeng kebaikan. Dalam kehidupan, tidak semua wajah yang tersenyum membawa ketulusan.
Ada orang-orang yang pandai menyembunyikan niat buruknya di balik rupa yang manis dan kata-kata yang hangat. Mereka seakan hadir untuk mendukung, padahal diam-diam menunggu celah untuk memanfaatkan atau bahkan menjatuhkan. Inilah salah satu tanda paling licik dari orang beracun. Mereka menggunakan topeng kebaikan. Topeng ini berfungsi sebagai tameng. Dengan pura-pura peduli, mereka mendapatkan kepercayaan. Dengan berpura-pura mendukung, mereka mendapatkan kedekatan. Dan ketika orang sudah terlena dengan keramahan palsu itu, barulah niat asli mereka muncul, seringkali dalam bentuk manipulasi, pengkhianatan, atau eksploitasi. Yang menyedihkan adalah semakin dekat mereka dengan kita, semakin dalam luka yang mereka tinggalkan. Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius pernah mengingatkan, perhatikan baik-baik apa yang ada di balik permukaan. Lihatlah substansi, bukan sekadar tampilan luar. Pesan ini relevan sebab banyak orang terlalu mudah menilai dari apa yang terlihat, kata-kata manis, sikap ramah, atau kepura-puraan peduli. Padahal, kebajikan sejati tidak pernah membutuhkan topeng. Orang yang benar-benar baik tidak merasa perlu meyakinkan orang lain tentang kebaikannya. Ia cukup hadir dengan konsistensi perbuatan. Orang yang beracun dengan topeng kebaikan biasanya muncul dalam banyak bentuk di dunia modern. Di tempat kerja mereka bisa menjadi rekan yang tampak suportif, tetapi diam-diam menjatuhkan namamu di hadapan atasan. Dalam pertemanan mereka bisa menjadi sosok yang selalu berkata, "Aku hanya ingin membantu." Padahal sesungguhnya mereka sedang menanam rasa ketergantungan agar engkau selalu bergantung pada mereka. Bahkan di media sosial, banyak orang yang membungkus egonya dengan retorika motivasi, padahal tujuannya bukan untuk memberi, melainkan untuk mencari pujian. Bahaya terbesar dari topeng kebaikan adalah bagaimana ia mengelabui hati kita. Kita cenderung lengah terhadap orang yang tampak baik, karena kita menganggap tidak mungkin niat buruk lahir dari sikap ramah. Inilah jebakan psikologis yang sering membuat banyak orang terjerat dalam hubungan toksik. Kita sulit percaya bahwa ada orang yang mampu tertawa bersamamu hari ini, lalu menusukmu dari belakang esok hari. Tetapi kenyataannya, itulah yang terjadi ketika kebaikan hanya dijadikan alat. Bagaimana cara menghadapi mereka? Stoikisme mengajarkan untuk menilai orang bukan dari kata-kata, melainkan dari konsistensi tindakannya. Jangan buru-buru percaya hanya karena seseorang pandai merangkai kalimat manis. Amati bagaimana mereka memperlakukan orang lain, terutama orang yang tak bisa memberi mereka keuntungan. Karena kebaikan yang sejati akan tampak dalam hal-hal kecil. Bagaimana seseorang bersikap ketika tidak ada sorotan, bagaimana ia memperlakukan mereka yang dianggap rendah. Kita juga harus berani menjaga jarak. Bukan berarti kita menjadi curiga pada semua orang, melainkan sadar bahwa tidak semua kehangatan berarti ketulusan. Menjaga jarak bukanlah bentuk permusuhan, melainkan bentuk kewaspadaan. Sebagaimana seorang stoik menjaga pikirannya dari godaan eksternal, demikian pula kita menjaga hati dari jebakan orang yang pandai bersandiwara. Dan yang terpenting, jangan biarkan luka dari topeng palsu membuatmu kehilangan keyakinan pada kebaikan yang tulus. Karena meski ada yang berpura-pura, selalu ada pula yang sungguh-sungguh. Tugas kita bukanlah menutup diri dari semua orang, melainkan belajar membedakan antara cahaya sejati dan cahaya palsu. Pada akhirnya, topeng akan selalu jatuh. Seperti pepatah lama, engkau bisa menipu banyak orang dalam waktu singkat, atau menipu sedikit orang dalam waktu lama, tetapi engkau tidak bisa menipu semua orang selamanya. Cepat atau lambat, sifat asli akan terungkap. Dan ketika itu terjadi, kita akan bersyukur telah menjaga pagar hati kita, tidak membiarkan diri larut dalam janji manis yang kosong. Maka, jangan tertipu oleh topeng. Nilailah orang dari keteguhan tindakannya, bukan dari kemanisannya. Karena kebaikan sejati tidak pernah membutuhkan panggung, apalagi penyamaran. Ia hadir sebagai cahaya yang konsisten, sederhana dan tidak berpura-pura. Poin 9. Membuatmu ragu pada diri sendiri. Ada bentuk racun yang lebih berbahaya daripada kata-kata kasar atau perlakuan kasar. Ia tidak selalu tampak dari luar, tetapi bekerja perlahan, masuk ke dalam pikiran, dan merusak keyakinan terdalam yang kita miliki tentang diri kita. Inilah ciri khas orang beracun. Mereka membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Awalnya mereka mungkin terlihat peduli. Komentar mereka terdengar seperti nasihat. Kamu yakin bisa?
atau kalau aku jadi kamu, aku tidak akan berani mengambil risiko itu. Kedengarannya seolah-olah mereka hanya mengingatkan, tetapi sesungguhnya yang mereka lakukan adalah menanam benih keraguan. Sedikit demi sedikit, mereka membuatmu bertanya, apakah aku cukup mampu? Apakah aku benar-benar layak? Apakah aku bisa berhasil? Hingga pada akhirnya, keraguan itu menjadi dinding yang membatasi langkahmu. Di dunia modern, kita menyebutnya gaslighting, saat seseorang membuat kita meragukan akal sehat dan penilaian diri sendiri. Mereka memutarbalikkan kenyataan, menyangkal apa yang jelas-jelas kita lihat, dan menyebut perasaan kita berlebihan. Itu hanya perasaanmu saja, kata mereka. Kamu terlalu sensitif. Lama-kelamaan kita mulai percaya pada narasi mereka, bukan pada pengalaman kita sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati hanya mungkin ketika pikiran kita tetap jernih. Marcus Aurelius menulis, jika engkau terguncang oleh sesuatu dari luar, bukan hal itu yang mengguncangmu, melainkan penilaianmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu sekarang juga. Kata-kata ini adalah pengingat bahwa kunci ada di dalam diri, bukan pada suara orang lain. Namun orang yang beracun ingin mengambil kunci itu darimu. Mereka ingin engkau percaya bahwa tanpa mereka, engkau tidak mampu berpikir dengan benar. Kerapuhan ini berbahaya, karena begitu engkau terbiasa meragukan dirimu sendiri, engkau akan mencari validasi dari luar. Dan inilah yang mereka inginkan, kendali. Mereka ingin engkau datang kepada mereka untuk meminta pengakuan, seolah-olah nilai dirimu bergantung pada restu mereka. Dengan begitu, mereka bisa mengatur langkahmu, membatasi potensimu, bahkan menentukan arah hidupmu. Contoh ini mudah kita temukan dalam kehidupan modern. Seorang atasan yang selalu berkata, tanpa aku, kamu tidak akan bisa sukses. Seorang pasangan yang berulang kali menyebutmu tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, atau tidak cukup baik, sehingga engkau merasa beruntung masih dipertahankan. Seorang teman yang seakan bercanda, tetapi terus-menerus menyoroti kelemahanmu, hingga tawa mereka menjadi racun yang meruntuhkan kepercayaan dirimu. Semua ini adalah bentuk halus dari upaya membuatmu meragukan siapa dirimu. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Pertama, kita harus belajar mengenali suara yang bukan milik kita. Pikiran kita seringkali terisi oleh gema kata-kata orang lain. Kita mendengar kalimat merendahkan yang diucapkan orang beracun. Lalu tanpa sadar kita ulangi dalam batin. Aku tidak bisa. Aku tidak pantas. Aku selalu gagal. Padahal suara itu bukan berasal dari diri kita, melainkan ditanam oleh orang lain. Menyadari perbedaan itu adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Kedua, kita perlu membangun pondasi keyakinan yang kokoh. Orang Stoik menekankan pentingnya self-examination, merenung setiap hari, menguji diri, dan memperkuat pikiran. Dengan kebiasaan ini, kita bisa lebih cepat mengenali mana pikiran yang sehat, mana pikiran yang ditanamkan oleh manipulasi. Kita belajar untuk berkata, ini bukan suaraku. Ini hanyalah racun yang berusaha menumbuhkan keraguan di dalamku. Ketiga, kita harus berani menegakkan jarak. Jika seseorang terus-menerus membuatmu meragukan dirimu, itu bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan ancaman terhadap kesehatan batinmu. Menjauh bukanlah tanda kelemahan, melainkan tindakan menjaga kewarasan. Seperti halnya tubuh membutuhkan udara segar untuk bernapas, jiwa pun membutuhkan lingkungan sehat untuk tumbuh. Akhirnya, ingatlah bahwa dirimu lebih kuat daripada yang engkau kira. Orang beracun bisa mencoba menanamkan keraguan, tetapi mereka tidak bisa memaksa engkau untuk menyiramnya. Engkau tetap memiliki pilihan untuk menolak narasi mereka dan menegakkan narasi milikmu sendiri. Keraguan adalah bayangan yang bisa dibuat orang lain, tetapi keyakinan adalah cahaya yang lahir dari dalam. Jangan biarkan bayangan itu menghalangi cahayamu, karena cahaya itu, pada akhirnya, adalah yang akan menuntunmu menuju kebebasan dan keteguhan batin. Poin 10. Tidak tulus dalam kebersamaan. Kebersamaan adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidup manusia. Kita diciptakan bukan untuk hidup sendiri, melainkan untuk berbagi ruang, waktu, dan makna dengan orang lain. Namun kebersamaan hanya memiliki nilai sejati ketika ia dibangun di atas ketulusan. Tanpa ketulusan, setiap pertemuan hanyalah formalitas kosong. Setiap tawa hanyalah topeng,
Dan setiap kedekatan hanyalah strategi. Orang beracun sering kali hadir dalam kebersamaan tanpa kejujuran hati. Mereka tampak dekat, tetapi sesungguhnya jauh. Mereka bisa duduk di sampingmu, tertawa dalam percakapan, bahkan menawarkan bantuan. Tetapi di dalam hati mereka ada agenda tersembunyi. Ada tujuan lain yang ingin dicapai, entah keuntungan pribadi, pengakuan sosial, atau sekadar kepuasan melihat orang lain tidak lebih baik dari dirinya. Ketidaktulusan ini bukan hanya sekadar kebohongan kecil, melainkan racun yang menggerogoti makna kebersamaan itu sendiri. Karena kebersamaan sejati adalah tentang saling menguatkan, bukan saling memanfaatkan. Jika engkau berada di antara orang-orang yang hadir bersamamu hanya demi kepentingan mereka sendiri, engkau tidak sedang berada dalam kebersamaan, melainkan dalam panggung sandiwara. Dalam filsafat Stoik, ada penekanan kuat pada integritas, kesatuan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan pernah melakukan sesuatu dengan berpura-pura. Biarkan tindakanmu sederhana, jujur, dan langsung dari hati." Bagi orang Stoik, hidup tanpa ketulusan berarti hidup yang terpecah, di luar tampak hangat, tetapi di dalam penuh kepalsuan. Dan orang beracun memilih hidup seperti itu. Karena dengan berpura-pura, mereka bisa mengendalikan persepsi orang lain. Dalam kehidupan modern, kita sering menjumpai bentuk-bentuk ketidaktulusan ini. Ada teman yang hadir hanya ketika ia membutuhkan sesuatu, tetapi menghilang saat engkau yang membutuhkan. Ada kolega yang tampak mendukungmu di ruang rapat, tetapi di balik pintu menjelekkanmu demi ambisi pribadinya. Ada orang yang menampilkan keramahan berlebihan di media sosial, padahal sesungguhnya hidupnya dipenuhi iri hati. Semua ini adalah contoh kebersamaan yang kehilangan roh ketulusan. Yang paling berbahaya dari ketidaktulusan adalah bagaimana ia menciptakan rasa sepi di tengah keramaian. Engkau bisa dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasa sendirian karena kehadiran mereka tidak memberi dukungan sejati. Mereka ada, tetapi tidak benar-benar hadir. Mereka mendengar tetapi tidak mendengarkan. Mereka tersenyum tetapi tidak merasakan apa-apa. Inilah sepi yang paling dalam. Sepi di tengah kebersamaan yang palsu. Bagaimana kita menghadapinya? Pertama, dengan kejernihan. Stoikisme mengajarkan untuk tidak terkecoh oleh penampilan luar. Kita harus berani melihat esensi. Apakah seseorang benar-benar hadir dalam kebersamaan atau hanya menghadirkan bayangan dirinya? Kedua, dengan ketegasan. Jika sebuah hubungan hanya memberimu rasa kosong, maka tidak ada salahnya mengambil jarak. Karena lebih baik berjalan sendirian dengan hati yang damai daripada berjalan bersama dalam kebersamaan yang penuh kepura-puraan. Ketiga, dengan menjaga ketulusan dalam diri kita sendiri. Orang lain bisa saja berpura-pura, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk tetap jujur. Jangan biarkan kepalsuan orang lain merusak kejujuran kita. Jangan biarkan ketidaktulusan mereka menular dan membuat kita ikut kehilangan integritas. Karena pada akhirnya, yang memberi makna pada kebersamaan bukanlah jumlah orang yang ada di sekitarmu, melainkan kualitas kejujuran yang mengikatmu dengan mereka. Ketulusan adalah fondasi yang tak tergantikan. Itu mungkin tidak selalu terlihat, tetapi selalu terasa. Dan jika kita beruntung menemukan orang-orang yang tulus dalam kebersamaan, maka jagalah mereka sebaik-baiknya. Karena dalam dunia yang penuh kepalsuan, ketulusan adalah harta yang paling langka. Maka berhati-hatilah dengan orang yang hadir tanpa ketulusan. Mereka mungkin tampak dekat, tetapi sesungguhnya membuat jiwamu semakin jauh dari kedamaian. Ingatlah, kebersamaan yang tidak tulus hanyalah keramaian yang hampa. Lebih baik berjalan dengan satu orang yang benar-benar tulus, daripada dikelilingi 1000 orang yang palsu. Mari kita tutup perenungan ini dengan satu kesadaran penting. Hidup terlalu singkat untuk terus terjebak dalam lingkaran orang-orang beracun. Mereka yang menguras energi, memanipulasi, merendahkan, atau bahkan menutupi niat jahatnya dengan topeng kebaikan, pada akhirnya hanya akan menghalangi pertumbuhan batin kita. Dalam pandangan Stoikisme, kebahagiaan bukan ditentukan oleh apa yang datang dari luar, melainkan oleh sikap kita dalam menanggapinya. Maka, menjaga jarak dari orang-orang yang tidak tulus bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Inilah esensi yang ingin terus kami hadirkan melalui Senandika Filsafat, ruang untuk merenung, menguatkan diri, dan belajar menghadapi tantangan hidup dengan kejernihan akal.
Jika Anda merasakan nilai dalam setiap kata yang kami bagikan, jangan ragu untuk mendukung, mengikuti, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Bersama kita bisa membangun kehidupan yang lebih berdaya, tenang, dan bermakna. Selamat menjaga diri, dan teruslah teguh di jalan kebijaksanaan.